Film dimulai seorang ibu bernama Gowon yang bekerja di sebuah butik dan menjadi desainer gaun pernikahan. Dan ia juga sangat diandalkan oleh pemilik butik tersebut, yang mana pemilik butik tersebut adalah teman baiknya. Kemudian Gowon mendapat panggilan dari anaknya yang bernama Sora, dan ia bergegas menjemput anaknya dari sekolah. Selama di perjalanan, Gowon memberitahu Sora untuk membawa payung di musim hujan. Gowon mengantar Sora untuk latihan balet. Tetapi latihan balet pun sudah dimulai, dan Sora tidak memberitahu ibunya bahwa ia datang terlambat. Dan saat latihan selesai, Sora bersembunyi di ruangan taekwondo agar tidak terlihat oleh teman-temannya. Ia meminta izin ke penjaga di ruangan tersebut bahwa ia menunggu ibunya datang menjemput. Setelah menjemput Sora, Gowon meminta Sora untuk mengatakan apa yang diinginkannya, dan Sora meminta ibunya untuk membelikan video game terbaru. Sora merasa sangat senang dan puas, walaupun Sora mengatakan bahwa TV mereka jelek. Dan tanpa berpikir panjang, Gowon membelikannya TV baru. Saat itu juga, saat menjelang tidur malam, Gowon memperhatikan wajah anaknya. Ia sedih karena ia terlalu sibuk bekerja dan tidak ada waktu bersama Sora. Dan itu yang membuat Sora terlihat dingin. Gowon mengajak Sora ke rumah kakak iparnya, dan kakak iparnya sangat baik dan peduli kepada Sora. Gowon sering menitipkan anaknya kepada kakak iparnya karena ia begitu sibuk. Suatu hari, Gowon mengajak kakak lakinya ke showroom mobil. Ia ingin kakaknya membelikannya mobil karena sudah naik jabatan baru. Namun, kakak Gowon menolaknya. Setelah itu, Gowon kembali bekerja. Saat Gowon kembali bekerja, ada calon pengantin yang tertarik kepada gaunnya. Ternyata Gowon mengatakan bahwa gaun itu sudah ada pemiliknya. Dan ternyata gaun itu dibuat untuk Sora. Saat di rumah, Gowon mengajarkan putrinya untuk sering makan buah dan sayur, karena baik untuk kesehatannya. Sora menanyakan kepada ibunya karena ibunya pulang lebih awal dari biasanya. Lalu Gowon mengatakan bahwa ia rindu dan ingin melihat wajah cantik Sora. Kemudian Gowon mengingat bahwa Sora akan pergi piknik dengan teman sekolahnya. Dan Gowon merasa sedih ketika Sora mengatakan bahwa akan menyiapkannya sendiri. Kejadian itu memperlihatkan bahwa Gowon jarang sekali memperhatikan kegiatan anaknya. Dan karena itu, Gowon tersadar. Ia kemudian mempersiapkan bekal untuk putrinya. Keesokan harinya, kegiatan itu dibatalkan karena hujan yang sangat deras. Gowon yang tidak tega melihat Sora sedih, ia mengajaknya pergi ke pantai, dan akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, kakak Gowon yang berada di luar negeri datang untuk memperingati kematian ibu mereka. Selang beberapa lama, Gowon pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian ia dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Gowon mengidap kanker stadium 1. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Kemudian Gowon bersama kakaknya pulang ke rumah. Di perjalanan, kakak Gowon merasa sedih atas apa yang menimpa adiknya itu. Dan ia menyadari bahwa penderita kanker tidak bisa disembuhkan. Keesokan harinya, Sora bersekolah seperti biasanya. Sora selalu menyendiri. Ia selalu menghindari teman baletnya yang bernama Gina. Gina sengaja meminum susu Sora. Dan Sora pun sangat tidak menyukai sesuatu yang ada kaitannya dengan kebersihan. Gina terus mengejek Sora. Sora pun tidak terima. Lalu ia menumpahkan susu itu di makanan Gina. Sora bertanya kepada Gowon kenapa ia tidak memarahinya.
Lalu Gowon memberitahu Sora bahwa ia harus bisa berbagi dengan temannya, karena nantinya ia juga akan hidup berpasangan. Namun Sora mengatakan bahwa ia ingin hidup sendiri. Gowon sebagai ibu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menemani Sora sampai dewasa. Ia lalu pergi ke kamarnya. Tak disangka Sora meminta maaf kepada ibunya bahwa ia ingin terus berada di dekat ibunya sampai dewasa. Pada akhirnya Gowon mengetahui bahwa Sora tidak pernah mengikuti les balet. Lalu Sora menjelaskannya bahwa ia tidak mau mengikuti les balet karena ada Gina. Lalu Gowon mempunyai ide. Ia mengatakan kepada Sora untuk mengundang teman-temannya ke pesta ulang tahunnya. Namun Sora tidak berani untuk mengundang teman-temannya. Tidak mau putrinya bersedih, Gowon kemudian menghibur Sora di hari spesial Sora. Dan Gowon memberikan hadiah sebuah sepeda kepada Sora dan mengajarinya. Sepedanya terlalu besar. Gowon berpikir bahwa sepeda itu bisa muat sampai tahun depan. Lalu Sora berkata mengapa belajarnya tidak tahun depan saja. Gowon hanya terdiam, lalu Gowon mengalihkannya dengan belajar sepeda lagi. Gowon mengkonsumsi obat-obatan yang sangat banyak, dan Sora akhirnya mengetahuinya bahwa ibunya sakit. Di malam hari, Sora berada di rumah bibinya. Ia meminta bibinya untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan, Sora menceritakan kepada bibinya bahwa ibunya mengkonsumsi banyak obat. Namun bibinya mengatakan bahwa ibunya sembuh dan baik-baik saja. Keesokan harinya, Sora menyisir rambutnya sendiri dan pura-pura tidak mendengar saat ibunya kesakitan. Di jalan, Sora menangis mengingat ibunya. Setelah itu, Sora ikut Gowon ke tempat kerjanya, dan ia terus memperhatikan wajah ibunya. Sora menanyakan kepada Gowon mengapa pada saat Gowon menikah, ia tidak memakai gaun pengantin. Lalu Gowon menjawabnya, karena ayahnya tidak punya banyak uang. Lalu Sora mempunyai ide. Ia menyuruh ibunya untuk memakai gaun pengantin, dan Sora yang akan menjadi sosok ayahnya. Dan mereka pun berganti pakaian. Kemudian tampak dari jauh kakak Gowon memperhatikan mereka. Ia terharu. Keesokan harinya, Gowon mengantarkan putrinya ke sekolah. Namun Sora mengatakan bahwa ia ingin bolos karena ingin menghabiskan waktu bersama. Kemudian mereka tidur bersama. Sora bermimpi bahwa ibunya telah meninggalkannya. Setelah terbangun, Sora pun langsung mengecek nafas ibunya, dan ia pun menulis surat. Keesokan harinya, Gowon pergi bekerja. Ia menyuruh temannya tersebut untuk mencari pegawai baru dan menggantikannya. Teman Gowon pun terdiam sesaat, dan Gowon pun pergi meninggalkannya dan bersedih. Malam itu, Sora dan Gowon tidur bersama, dan ternyata Gowon sudah tidak sadarkan diri. Kemudian Gowon dibawa ke rumah sakit. Sora mengingat kembali apa yang telah Gowon sampaikan, bahwa ia harus berteman kembali bersama Gina. Tidak hanya itu, Sora juga berani meminum bekas minuman temannya. Kemudian Sora mengajak teman-temannya ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Gowon yang terpaling lemah merasa bangga kepada putrinya. Dan setelah itu kondisi Gowon semakin memburuk dan penglihatannya pun terganggu. Sora akan tampil di pentas seni dengan menari balet. Gowon tidak bisa melihat Sora dengan jelas, tetapi ia bersyukur karena masih bisa melihat putrinya menari balet. Di malam hari, Sora menemani Gowon. Kemudian Sora tertidur di pelukan ibunya. Keesokan harinya, Sora terbangun dan ia mengetahui bahwa ibunya telah tiada. Namun Sora tidak mempercayainya.
dan Sora tidak bisa apa-apa. Ini kenyataan pahit yang harus diterima gadis kecil tersebut. Hari demi hari berlalu, dan Sora kini harus menjalani hidup tanpa sosok ibunya. Dan kini ia juga tidak lupa untuk terus membawa payung ketika musim hujan. Dan cerita pun tamat.